Foto ini saja, foto ini. Foto ini pernah lihat? Bukunya sih apa tidak, tapi Fotonya ini siapa nih? ya kalau di apa di medsos pernah. Enggak, bukan, ini fotonya siapa? Ibu tadi kan tunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? Tidak. Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto yang Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa, Ibu? Ya Jokowi. Jokowi. Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji, Bu. P8 Bapak. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Yang Menutupi ya. Ini bukan asli, Bu. Jadi ya. Silakan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini ya. Ibu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN, Bu, tapi sudah kami siapkan pertanyaannya banyak ya. Terus saksi jadi menjawab yang tahu ya. Ya. Jangan yang tidak tahu jawab. Ya. Yang tidak pernah lihat jawab. Jangan yang Ya. pernah lihat saja. Ya. Ya jangan memaksakan. Ya, ya. Silakan. Saya lanjutkan kembali. Ibu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Johanna. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko ya Bu ya. Eko. Iya. Baik. Terus yang paling khas dari Desa Ketuyan itu apa, Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN, Bu, ya. Yang khas itu apa? Desa dari Ketuyan itu, Ibu. Kalau yang saya ketahui itu ya para penduduknya selain bertani, mereka juga itu membuat gula merah. Ya. Gula merah, ya. Yang dimasak sendiri. Ya, terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya Bu ya? Ya, Bu ya. Itu pakai gitar listrik atau Gitar listrik. gitar listrik? Iya. Ya. Tadi Ibu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya Bu? Sebenarnya sih ya gampang banget Pak. Kau gampang ya Bu ya? Gimana? Ya, ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya, Pak Jentu Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha penggilingan padi, padi, ya. soekan beras ya. Ya. Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. Ya. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau generator. Itu ingatan Ibu. Dipakai Ya. untuk Saya, sumber tenaga oke, listrik. iya ya. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja, gitu. Tidak terus-terusan kalau tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di pendopo, di belakang pendopo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul ataukah ya rapat-rapat lah begitulah, meeting-meeting lah, Ya. sekarang tuh bilangnya gitu Ya. ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar Pak, Ya. nonton bareng film malam minggu dari TVRI. Bukan Barcelona ya Bu, bukan ya? Kan Ya. Ya. itu yang apa, yang film-film apa, yang susah misalnya, Ya. terus Ya. Baik. pas bintang-bintang Ya. film teknologi Ya. gitu. Pertanyaan saya simpel untuk mengkonklusi Ibu ini benar apa enggak? Ada nggak dokumennya? Kalau nobar itu pasti bangga, ada dokumennya, ada fotonya, ada nggak? Atau itu hanya ingatan Ibu saja? Ya selain ingatan, Ya. saya bilang tadi kan, Ya. kegiatan KKN saya itu berhubung saya bawa USPER, Iya. Pusat Iya, iya, iya. ya di apa juga difoto begitu, Ya. tapi sayangnya Ya. rumah saya itu kan di daerah banjir, Ya. di daerah. Mohon maaf Bu, cukup di situ saja. Pertanyaannya simpel. Yang saat ini Ibu hadir di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset, ya? Karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut, ya? Ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui, Ibu. Yang kalau foto-foto mengenai selekan padi, dan saya dan lain sebagainya, bukan Pak. Enggak, ya cukup, ya, ya.
Foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Teman-teman, kita sudah lihat video cuplikan yang sangat menarik ini, menyatakan langsung ataupun perbedaan-perbedaan ijazah palsu Joko Widodo yang disampaikan oleh para netizen. Kalau benar-benar Jokowi dijemput paksa, itu baru berita yang luar biasa. Petugasnya yang menjemput juga pastilah prestasi tidak kaleng-kaleng. Palsui, rakyat sudah tahu ijazah palsu. Jokowi sudah jelas ijazahnya palsu, penegak hukum bertele-tele. Kebohongan cepat atau lambat akan terbongkar nantinya. Sudah banyak fakta dalam kasus ijazah palsu, tapi kok tidak bisa dipenjarakan. Malah orang-orang menegakkan kebenaran di penjara. Allah swasta maha mengetahui segalanya. Bila berbohong, tangguh sendiri akibatnya nanti. Dengan kasus ini, bukti bahwa negara bertekuk lutut kepada seorang Jokowi. Kami orang kampung sejak ada ribut ijazah palsu sudah punya feeling Jokowi tidak punya ijazah. Ibu latihannya tidak sampai sini. Udah tahu Pak, jadi gampang lupa nggak bisa ngelapalin skrip. Saksi di bawah sumpah kalau bohong kena hukum loh. Hakim udah ketuk palu, udahlah nggak usah sandiwara yang lagi termul. Pak Hakim mantap, gitar listrik kan belum ada listrik. Kalau memang salah segera adili, nggak usah lama-lama nanti biar nggak dikira ada main mata. Di awal sudah berbohong pasti akan disambung dengan kebohongan baru dan terus berlanjut. Ingatlah semua yang dikatakan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kalau percaya akan adanya hari akhir dan hari perhitungan. Bu nanti sampai rumahnya belah itu lidahnya supaya semakin pintar bohong. Latihannya tidak sampai pernyataan itu, tidak nyangka akan sedetail itu. Terkesan ibu ini mengada-ada atas kesaksiannya. Semoga ternak saksi termul ini lebih semua harus dikenakan sanksi hukum. Ini semua pendusta semuanya. Tangka dan adili Jokowi ijazah palsu yang sangat memalukan ini. Percuman kalau Jokowi tidak hadir sampai kiamat nggak selesai, harus jemput paksa di rumahnya saja. Pengacara jelas harus pakai inovatif, usul kepada hakim tidak hadirin Mulyono dan Rektor UGM. Perhatikan bukti asli ijazah aspal Mulyono. Perintah hakim oke, perlihatkan. Setahu gue ada undang yang berbau komunis dilarang bersekolah, apalagi sampai kuliah. Berarti ijazah nggak ada, yang ada pasti palsu. Kasihan melibatkan orang sepenuh-penuh. Kalau sampai sidang pengadilan jangan diharapkan selamat rezim Prabowo sekalipun Kapolrinya diganti. Sebanyak berapapun pernyataan dari teman reuni dan sebagainya, bukti akhir pasti ditanya mana barang ijazah selesai. Saksi bisa dihukum 7 tahun beri kesaksian palsu. Kalau hakimnya cerdas dan jujur, saya kira tidak bertele-tele. Bisa selesai cuma 1 minggu itu maksimal. Tapi Polda Metro Jaya, hakim jaksa, UGM blow on ya begini. Kasihan Indonesia punya penjabat berhati hewan. Negara bisa hancur, rakyat sengsara. Rakyat negeri ini diobok-obok oleh satu orang, dikendalikan dari Merdeka Utara dalam waktu 10 tahun. Rakyat jangan diam demi masa depan anak cucu kita. Dibayar berbohong di bawah sumpah demi belah ijazah palsu haram. Uangnya dibelanjakan untuk makan keluarga. Apakah Jokowi belum hadir di persidangan? Apa alasan Jokowi? Sedangkan kalau untuk PSI, Jokowi siap ke seluruh pelosok dan ke desa, provinsi dan kabupaten. Jadi jelas foto Jokowi sudah bisa hakim tegaskan dan ketuk palu bahwa ijazah Jokowi itu sudah benar-benar palsu. Pemimpin kok nggak bisa ngambil kesimpulan Jokowi ini kuasa hukum, semuanya dipakai Jokowi. Tunjukkan ijazahmu Jokowi, uang habis membayar kuasa. Hukum ganti-ganti, Jokowi kekurangan saksi, makanya yang seperti ini dijadikan saksi.
memang pernah kuliah tapi nggak lulus dan tak punya ijazah. Jadi ijazah yang ada itu artinya ijazah milik orang yang dimodifikasi sekolah milik Jokowi. Pak Hakim nggak perlu dibentak-bentak. Pak Hakim jelas saksi bluet. Rakyat banyak yang memilih Pak Hakim kelihatan bohong. Bohongnya segera disimpulkan aja kalau fotonya palsu. Gitar listrik coloknya di hidungnya Bu. Suara ibu saksi tidak terdengar jelas sesara seperti di dalam gua. Ini orang kok maunya menjadi saksi itu sangatlah berat. Bikin lelah pikirannya muter terus mencari jawaban. Kasihan jadi melibatkan orang banyak. Saya punya teman lulusan UGM, wajahnya cerminan orang cerdas, berbanding terbalik, sama-sama orang saksi ini sama sekali tidak ada bekas-bekas aura kecerdasan di wajah mereka. Silakan nilai sendiri. Tak perlu benarnya sidang terus, orang waras pasti sudah tahu itu ijazah palsu. Kebohongan dipelihara, ditanggung selamanya. Fi akhirat dosa terbesar tertamat besar. Peradaan tahun 85 belum ada genset listrik bohong ini Bu. Pak Jokowi tangkaplah, adili aja sesuai hukuman yang ada di negara tercinta. Ijazah palsu dibuat ribet, mengerahkan banyak orang untuk berbohong. Mana mungkin ijazah orang lain dipakai, nggak masuk akal. Semua kesaksian hanya disuruh oleh gerombolan penusta. Ini kalau pasti bilang palsu, kalau memang asli tunjukkan dan buktikan langsung ke pengadilan. Kalau udah tua gampang lupa kok nekat jadi saksi bayaran. Di rumah istirahat tidur aja daripada nanggung resiko penjara kalau bohong. Ibu ini kalau lulusan UGM teman Jokowi silakan bawa ijazahnya sama apa ndak. Kapolri ganti Pak Prabowo. Yang penting cair dulu soal kalah atau menang urusan belakang. Dalam hati ibunya mau kalah mau menang, saya sudah ngantongin duit dari Mulyono. Sanksi palsu harus juga dikenakan hukuman. Jadi saksi nggak perlu latihan, sudah disumpah bersaksi berdasarkan fakta. Jangan dibuat rekayasa seperti syuting drama sinetron. Jokowi itu speednya suka orang pembohong dan berani membunuh siapa yang suka. Dia siap datang ke Jokowi sekarang, dia butuh pembohong. Ya Allah, bukanlah kebohongan Jokowi biar jutaan penduduk Indonesia mengetahui kejahatan-kejahatan Jokowi dimulai dengan ijazah palsu. Sepandainya kodok meloncat suatu saat pasti akan nyungsep juga ke dalam gorong dan modiar. Nah, ibu latihannya tidak sampai sini Magjel. Masak dulu jadi wali kota, gelarnya DRS, JD Gubernur, JD Pres, tak berani terus terang tentang ijazah. Kalau mulut ijazah bohong, kalau memberikan keterangan palsu apa ada tindak pidananya. Ndak usah bertele-tele, ijazahnya yang katanya sudah disita polisi itu dihadirkan di pengadilan bersama Jokowi, Rektor Pak Kasmujo, Pratikno, Sofyan Effendi. Kira-kira cepat selesai, saya jadi curiga jangan-jangan yang disita itu palsu. Ribut, padahal para penegak hukum ini lihat dari titelnya, jabatannya saja orang jenius. Kalau ditanya katanya harus berhati-hati menangani kasus ini. Berarti orang-orang yang bersakiti tentang ijazah Jokowi ini kurang makan, makanya harus bersaksi palsu. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan terima kasih.